Koalisi masyarakat sipil diantaranya YLBHI, Kontras, bersama akademisi membuka petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Petisi dikeluarkan karena adanya kekhawatiran rancangan Undang-Undang TNI berpotensi mengembalikan duifungsi militer hingga potensi terjadinya pelanggaran HAM berat jika melibatkan TNI dalam penanganan masalah sosial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur juga mempertanyakan soal partisipasi publik dalam pembahasan rancangan Undang-Undang TNI. Undang-undang dibuat harus dengan tadi meaningful participation. Jangan pura-pura gitu. Ngundang cuma 2 hari, ngundang cuma 4 orang, 5 orang lembaga, terus dianggap partisipasi. No, itu bukan partisipasi yang bermakna. Itu partisipasi pura-pura, sekedar formalitas. Jadi sekarang tolong terapkan prinsip demokrasi yang terbuka, demokrasi yang mengundang semua orang, dan disusun dengan kajian, dengan rekomendasi yang baik. Kita nggak tahu tiba-tiba dari 52 jadi 58 nambah usia, faktornya apa? Apa argumentasinya? Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang, sejumlah penolakan yang muncul di media sosial terkait revisi Undang-Undang TNI banyak yang tidak sesuai dengan pasal yang dibahas oleh Komisi 1 DPR. Kata Dasko, ada 3 klaster yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI, yaitu pengerahan kekuatan TNI, usia pensiun, termasuk prajurit di jabatan sipil. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang. Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut revisi Undang-Undang TNI bukan mengembalikan duifungsi ABRI. Prasetyo bilang revisi ini guna melindungi maupun menyelesaikan permasalahan bangsa terkini. Salah satu contohnya terkait penugasan TNI jika dibutuhkan sesuai keahlian. Apa yang sedang dilakukan revisi ini adalah untuk perkuatan TNI sebagai institusi berkenaan misalnya dengan isu penugasan-penugasan. Jangan itu kemudian dimaknai sebagai fungsi ABRI, tidak. Manakala dibutuhkan tidak hanya TNI. Ada sejumlah pasal yang menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yang sedang digodok DPR RI dan pemerintah, yaitu pasal 47 soal prajurit duduki jabatan sipil. Dari awalnya ada 10 jabatan yang bisa diduduki TNI aktif, ditambah menjadi 16 jabatan. Selain itu ada pula pasal 53 soal usia pensiun, di mana ada penambahan usia usulan DPR dan pemerintah. DPR mengusulkan usia pensiun perwira di 60 tahun dan bintara atau tamtama di 58 tahun. Sementara pemerintah mengusulkan usia pensiun bintara atau tamtama di 55 tahun, perwira kolonel di 58 tahun, dan perwira tinggi bintang 1, 2, 3 masing-masing di 60, 61, dan 62 tahun. Selain itu, ada juga sorotan soal pengerahan kekuatan TNI terkait penambahan tugas TNI dalam operasi non-perang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polemik pembahasan revisi Undang-Undang TNI oleh DPR dan pemerintah terus berlanjut. Koalisi masyarakat sipil bahkan menyuarakan petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Apa saja yang harus dikritisi dari revisi Undang-Undang TNI? Benarkah revisi akan mengembalikan duifungsi TNI? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PAN, Slamet Aryadi. Selamat pagi Bang Slamet. Selamat pagi Bang. Terima kasih Bang sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga Gubernur Lemhanas 2016-2022, Legend Purnawirawan Agus Wijoyo. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung. Dan juga Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad. Selamat pagi Mas Hussein. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein, kemarin sudah ada petisi terkait dengan RUU TNI. Bagaimana respon dan dukungan publik terhadap petisi ini? Ya, saya kira jumlahnya sampai hari ini sudah ribuan ya. Saya belum cek terakhir, tapi
sangat banyak sekali yang kemudian mendukung, bahkan kemudian di kalangan tokoh-tokoh begitu, Ya. dan juga bergulir di mahasiswa, itu sudah belasan ribu ya, kalau semalam saya terakhir lihat, dan saya belum cek lagi pagi ini. Oke, poin apa saja sebenarnya yang mau disampaikan oleh petisi ini? Dalam arti apa yang mau dikritisi sebenarnya? Nah, sebetulnya yang paling utama adalah keterbukaan ya, dari teman-teman Komisi 1 yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI ini. Pertama soal draft ya, kemudian DIM yang kemudian memang tidak pernah dibuka ke publik, dan sampai detik ini kita tidak pernah tahu sebetulnya versi yang mana yang memang kemudian menjadi draft resmi yang dimiliki oleh pemerintah yang memang sedang dibahas gitu. Walaupun kemudian memang kami mendapatkan beberapa poin-poin gitu, atau beberapa usulan pasal yang selama ini beredar di publik juga, misalnya seperti soal perluasan penempatan di jabatan sipil, kemudian perpanjangan masa pensiun, dan kemudian soal misalnya perluasan peran di OMSP gitu. Oke, Mas Hussein, kemarin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dan juga Gubernur Lemhanas saat ini Aceh Hasan mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini hanya penambahan kalau dilihat dari RUU TNI, bahwa kemarin sebelum ada RUU TNI ini TNI sudah menjabat beberapa wilayah sipil yang memang membutuhkan peran TNI, dan juga saat ini hanya ditambah beberapa yang juga sebenarnya kemarin sudah dijabat, beberapa seperti misalkan BNPB dan lain-lain. Apakah memang hal ini masih menjadi ancaman sebenarnya untuk harus dilakukan petisi tersebut, atau bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira kan sebetulnya kan yang selalu diutarakan kan ini kan katanya karena sudah ada penempatan di jabatan sipil ya, katakannya kan begitu. Ya kalau begitu berarti penempatan di jabatan sipil selama ini keliru dong. Berarti kan ini kan upaya untuk melegitimasi atau melegalisasi yang sebetulnya praktiknya selama ini salah. Kalau kemudian kita mau melakukan reformasi terhadap TNI kita, mestinya kita lihat ini secara garis besar gitu ya. Kita buka secara besar-besaran dalam Undang-Undang TNI yang dibuat tahun 2004 itu, misalnya apa yang dibutuhkan gitu. Bukan justru malah ini karena sekarang ada penempatan di KKP, kita bikin boleh di KKP. Ini kan pada penempatan di kementerian ini kita boleh buat di kementerian ini. Bukan itu. Tapi justru kita harus lihat kalau misalnya perkembangan teknologi perang dan perkembangan perang yang sudah sedemikian rupa sekarang sudah berkembang, terus kita buat tempatkan TNI kita di mana, itu baru kita bicara soal revisi. Tapi kalau justru misalnya perubahan revisi ini hanya untuk misalnya melegitimasi kesalahan yang tadi Anda katakan bahwa selama ini sudah ada di beberapa tempat, ya ini hanya sangat politis sekali, sayang sekali saya kira kalau memang seperti itu. Apalagi misalnya penambahan di 5 tempat itu ya, kalau kita bicarakan dari 10 menjadi 16. Sorry? 16. Iya. Makanya dari sekian menjadi 16 itu yang karena selama ini sudah terjadi penempatan, saya kira kurang tepat gitu. Ayo kita bicarakan, kita mau taruh di mana TNI kita mau atur bagaimana TNI ke depan sesuai dengan perkembangan perang yang modern di masa yang akan datang gitu dong. Mas Hussein, terakhir sebelum saya ke Bang Slamet. Sebenarnya yang mau dikritik ini adalah mempertanyakan RUU TNI ini mendukung profesionalitas dari TNI sendiri, misalkan dalam arti bahwa sesuai perkembangan zaman, teknologi dan segala macam yang menurut koalisi masyarakat sipil tidak ada kemarin, ataukah sebenarnya soal difungsi sebenarnya? Mas Hussein, Anda bisa mendengar saya? Sorry, putus di sini, Mas. Terakhir ini sebelum ke Bang Slamet, Mas Hussein, saya ingin tanya bahwa apakah sebenarnya apa yang sebenarnya mau dikritik? Apakah memang terkait dengan
profesional TNI yang kemarin dikatakan bahwa tidak tercantum di dalam RUU TNI ini, ataukah sebenarnya soal dwi fungsi? Iya, itu yang saya katakan bahwa ini kan undang-undang dalam rancangan revisi undang-undang TNI ini kan sebetulnya kan semakannya kan perluasan gitu ya. Perluasan peran. Kita kan sebetulnya kan pada tahun 2004 itu kan kenapa ada sekian jabatan yang boleh dijabat di jabatan sipil. Saya kira Pak Agus Wijoyo juga pada saat itu mungkin ingat betul kenapa kemudian itu dimungkinkan ada anggota TNI. Salah satunya itu kan sebagai jalan tengah karena pada saat itu tidak mungkin hanya tidak dibolehkan sama sekali gitu ya pada saat itu. Oleh karena itu menjadi jalan tengah. Nah, karena itu jalan tengah, justru itu dulu semangatnya adalah sebetulnya mempersempit gitu ya. Juga bukan justru malah makin ke sini malah makin diperluas. Harusnya semakin reformasi semakin menjalan, itu justru dipersempit dan kemudian kita mari tempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dan juga jangan justru malah kita berikan kesempatan lagi untuk katakanlah dui fungsi itu kembali terjadi dengan penempatan di jabatan sipil yang semakin luas begitu. Oke, saya ke Bang Slamet. Bang Slamet, bagaimana Anda melihat bahwa ada petisi ini yang muncul karena mempertanyakan ketiadaan peran TNI yang lebih profesional ke depan, mengingat ada perkembangan teknologi, perkembangan zaman, militerisme yang lebih canggih. Ini yang kemarin dikritisi, ataukah memang sebenarnya pada akhirnya RUU TNI ini lebih mendukung soal ada dugaan dui fungsi katanya? Baik, Bang Mario. Siap. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan bahwa kami mewakili fraksi PAN yang masuk dalam Panja berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI ini. Yang pertama, kami terus mengawal bahwa revisi undang-undang ini selaras dan tidak menyalahi semangat reformasi. Karena kami sadar bahwa Partai Amanat Nasional itu dilahirkan dari rahim reformasi, sehingga kita betul-betul mengawal bahwa dalam revisi undang-undang ini hanya sebatas membahas tentang kedudukan, batas usia, dan tentang penempatan prajurit aktif TNI di kementerian ataupun lembaga. Yang kedua, fraksi PAN juga menghormati adanya sikap kritis dari masyarakat, lembaga LSM, bahwa hal tersebut bagian dari sikap yang sejalan dengan arah dan Undang-Undang Dasar dan juga sejalan dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 45. Tentunya yang ketiga, kita menilai bahwa prinsip supremasi sipil dan hak prinsip demokrasi sudah dikedepankan dalam proses perencanaan RUU TNI ini. Kenapa saya menyampaikan begitu? Bahwa RUU ini sudah dibahas melalui lembaga negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Di mana legislatif di sini dalam pasal 20A menyampaikan kita memiliki 3 fungsi, diantaranya adalah legislasi, yaitu untuk merancang, membentuk undang-undang. Kalau hari ini ada sikap kritis dari berbagai praktisi LSM, ini bagian dari prinsip demokrasi. Dan dalam prinsip demokrasi ini, di dalam tahapan-tahapan rancangan undang-undang yang sudah kita rancang, kita sudah melibatkan berbagai praktisi, kita sudah mengundang berbagai akademisi, kita juga mengundang para praktisi hukum untuk dilibatkan dalam rangka meminta masukan untuk revisi undang-undang ini. Dan kita pastikan bahwa dalam proses rencana undang-undang ini sudah mengedepankan prinsip supremasi sipil dan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oke Bang Slamet, berarti tidak melewati satu alur pun ya, dalam arti juga memberi atau meminta pendapat dari masyarakat ataupun para ahli terkait dengan pembentukan atau revisi undang-undang TNI ini ya? Kami pastikan
pada tanggal 3 Maret kemarin Ya. kita juga mengundang delegasi dari Center of Geopolitik Risk Assessment Ya. dan juga Imparsial sendiri pada tanggal 4 Maret tersebut juga diundang untuk memberikan masukan, referensi, pandangan berkaitan dengan revisi undang-undang ini. Sehingga kita pastikan hari ini revisi undang-undang berjalan ini bukan seujuk-ujuk kita kebut semalam, bukan hanya kita diam-diam, tetapi ini sudah sesuai dengan tata tertib ataupun undang-undang yang berlaku. Oke. Begitu, Bang. Mas Hussein, saya ke Mas Hussein dulu. Mas Ya. Hussein, bagaimana melihat bahwa kemarin kritik salah satunya adalah tidak mengakomodir apa yang menjadi pikiran kritis dari masyarakat. Tapi dari DPR mengatakan kami sudah mengundang dan juga ada diskusi rapat dengan pendapat di situ. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kami memang sudah menyampaikan beberapa usulan kami gitu ya, beberapa kritik kami terhadap DPR. Tapi kritik utama kami yang salah satunya adalah soal keterbukaan soal draft. Itu tidak direspon oleh DPR hingga saat ini. Sampai hari ini kita tidak bisa akses mana sebetulnya yang menjadi draft yang memang mereka sedang bahas. Bahkan alih-alih melakukan itu justru malah membahas itu secara diam-diam di hotel mewah, sehingga memang kami protes kepada hal itu, dan kawan-kawan kami pergi ke sana, dan alih-alih kemudian didengarkan protesnya malah dilaporkan kepada polisi. Ini kan praktek-praktek yang nggak beres seperti ini. Rapat dilakukan tertutup, dilakukan di hotel diam-diam, kemudian Sabtu Minggu, di mana partisipasi publiknya kalau Sabtu Minggu? Tidak bisa dipantau oleh publik melalui YouTube misalnya, karena biasanya harusnya lewat YouTube bisa kita pantau. Ini kan mau bahas apa kalau diam-diam di dalam hotel mewah seperti itu gitu, malah dilaporkan ke polisi. Wah, ini nggak benar ini menurut saya. Oke, saya ke Gubernur Lemhanas 2016-2022, Pak Agus Wijoyo. Pak Agus, ada satu perkataan Anda yang lumayan terkenal waktu wawancara di media nasional, jangan gatal memakai tentara. Apakah Anda melihat RUU TNI saat ini juga dalam tanda kutip ini lebih banyak memberikan porsi kepada tentara dalam porsi pemerintahan sipil, ataukah sebenarnya justru membatasi pergerakan tentara agar tidak terjadi dui fungsi? Iya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh narasumber yang ada pada pagi hari ini, tetapi penjelasannya itu sifatnya normatif, proses. Tidak pernah ada sebuah gambaran bagaimana sebetulnya pembahasan tentang konten, tentang materi-materi, tentang materi-materi yang dibahas itu dan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat. Itu tidak jelaskan. Jadi di sini saya melihat adanya kesenjangan komunikasi politik antara DPR dengan masyarakat, khusus menyangkut tentang konten. Kalau tadi prosesnya itu adalah tentang konteks itu secara normatif, tetapi tidak pernah nyambung untuk memberikan gambaran kepada masyarakat apakah aspirasi masyarakat ini diterima dan apakah DPR ini juga mempertimbangkan dan masih menghargai prinsip-prinsip yang tadi dikatakan, yaitu supremasi sipil, demokrasi, dan lain-lain. Ini belum bisa dinilai karena masing-masing tertutup, tidak tahu menahu gitu. Dan ini dikaitkan dengan berbagai pernyataan pejabat terdahulu, seperti misalnya struktur TNI itu akan merambah ke daerah-daerah. Padahal pertahanan itu adalah sebetulnya tanggung jawab pemerintah pusat dan tidak seperti polisi yang dikaitkan sejajar dengan administrasi pemerintahan sipil atau di daerah. Jadi hal semacam itu yang memberikan kucing dalam karung. Yang satu mengatakan sudah, yang satu mengatakan belum, tetapi sebetulnya bentuk kucingnya itu tidak pernah diperlihatkan.
Jadi komunikasi politik ini yang tidak memberikan jalan keluar dan merupakan fungsi dari konsultasi publik dari para yang terhormat anggota DPR yang melaksanakan fungsi legislasi ini. Oke, Pak Agus, berarti Anda mau bilang bahwa sebenarnya petisi yang dikeluarkan ini lumrah, dalam arti bahwa ada komunikasi yang tidak terbuka dalam hal ini, RUU TNI ini? Ya betul, bahkan juga sebetulnya dari anggota DPR sendiri juga mengatakan bahwa ini adalah bagian dari demokrasi. Tetapi kontennya tidak pernah terbahas, baik dari siapapun, substansinya itu tidak pernah kita mendapatkan gambaran apa yang diserap dari aspirasi publik dan apa yang sebetulnya rencana dari apa yang akan dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Itu yang sama sekali masih tertutup. Oke, Pak Agus, kalau kita melihat bahwa ada juga pernyataan dari Komisi 1 di mana mereka fokus pada 3 dari revisi Undang-Undang TNI ini, ya, ini terkait dengan kedudukan hukum, usia, dan juga ruang lingkup tugas. Menurut Anda, dari 3 pasal yang memang difokuskan ini atau 3 klaster yang difokuskan ini, apakah memang ini mendukung profesionalisme TNI ke depan, dalam arti bahwa ini untuk mendukung TNI yang lebih canggih, yang lebih profesional dalam menjalankan tugas di tengah perkembangan teknologi dan segala macam, atau menurut Anda hanya 3 klaster yang difokuskan ini mungkin saja bisa memunculkan yang kita takutkan terkait dengan dui fungsi? Sekali lagi saya mengatakan bahwa karena kontennya tidak pernah dibukakan sama sekali, kita tidak bisa untuk mempunyai pengetahuan apa saja sih lingkup dari konten dari 3 aspek yang dibahas itu. Kekuatan, usia pensiun, dan penguatan internal ke dalam. Seperti misalnya kalau memang kita ingin meningkatkan profesionalitas TNI, maka sebetulnya semakin kita menjuruskan kepada peran dan kewenangan TNI yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu pertahanan nasional, itu akan meningkatkan profesionalitas TNI. Tetapi bukan malah melebarkan lingkup dari tanggung jawab TNI dengan mendudukkan anggota TNI di berbagai lembaga yang bukan merupakan lembaga pertahanan nasional. Hal-hal semacam itu sebagai contoh. Jadi memang itu perlu untuk dibicarakan. Oke, berarti menurut Anda tidak mendukung profesionalitas sama sekali ya, Pak? Bagaimana? Berarti menurut Anda tidak mendukung profesionalitas TNI sama sekali kalau terkait dengan ruang lingkup ini, ya? Iya, kalau misalnya mendudukkan prajurit TNI di luar lembaga-lembaga yang tidak ada kaitannya dengan pertahanan nasional, itu akan menyebarkan aset dan sumber daya personil yang ada di TNI yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi konstitusional pertahanan nasional. Oke. Ya. Saya ke Bang Slamet. Bang Slamet, kalau melihat bahwa tadi ada komunikasi yang memang mungkin belum transparan antara DPR dan juga masyarakat terkait dengan RUU TNI ini, bagaimana melihat bahwa seperti yang sudah disampaikan, ada 3 yang dibahas, ruang lingkup, usia, dan juga kedudukan TNI sendiri. Apakah memang sebenarnya dari pembahasan ini mendukung juga profesionalitas TNI? Bagaimana menjelaskannya? Kita jangan dijawab dulu, kita saksikan usai jeda. Terima kasih, masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Slamet Aryadi, selain itu juga Gubernur Lemhanas 2016-2022 Legend Purnawirawan Agus Wijoyo dan Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad. Saya ke Bang Slamet. Bang Slamet, bagaimana kita menjelaskan bahwa RUU TNI mendukung profesionalisme TNI ke depan, tetapi yang fokus dalam pembahasan RUU TNI hanya 3, yakni kedudukan, usia, dan juga terkait dengan ruang lingkup tugas. Bagaimana DPR menjelaskan bahwa ke masyarakat ini tidak ada hubungannya dengan dui fungsi sama sekali? Oke, Bang Mario. Ya.
saya perlu runut bahwa yang dikatakan duwi fungsi, saya pastikan di dalam RUU Undang-Undang ini TNI tidak memiliki duwi fungsi. Ya. Karena kami tidak memberikan ruang bahwa dia bergerak dalam ruang sosial politik dan tidak memberikan ruang untuk mengatur bagaimana TNI memiliki kekuatan di atas kekuatan sipil. Bahwa undang-undang ini diatur, baik itu pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga itu, ini sifatnya sangat meritokrasi. Ya. Prinsip dan sifat meritokrasi ini adalah disesuaikan dengan aspek dan prinsip profesionalisme prajurit TNI. Aspeknya adalah disesuaikan dengan yang pertama kemampuan secara teknis, juga disesuaikan dengan manajemen dan kemampuan dirinya, juga melalui dengan prinsip profesionalisme yaitu diantaranya loyalitas, integritas. Nah, inilah yang menjadi salah satu aspek bagaimana sifat meritokrasi ke depan di dalam menempatkan prajurit aktif di kementerian dan lembaga tersebut disesuaikan. Dan perlu saya sampaikan sama Bang Hussein bahwa tadi beliau menyampaikan bahwa tidak ada keterbukaan dalam proses RUU ini. Saya sampaikan secara gamblang bahwa proses perencanaan RUU ini sudah secara terbuka dan transparan. Kami melibatkan para pakar, melibatkan para praktisi, juga melibatkan akademisi, melibatkan LSM, termasuk imparsial kita libatkan. Toh kalau memang dalam proses ada saran sumbangsih yang memang tidak masuk dalam kategori DIM ataupun dalam pembahasan ini masuk dalam kajian yang matang. Apapun yang dilakukan, prinsipnya DPR melaksanakan rapat baik di dalam gedung DPR ataupun di dalam luar DPR itu sifatnya terbuka atau tertutup, itu sudah sesuai dengan peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI. Tentunya ini semuanya kita sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kita menghormati semua masukan, semua kritisi dari berbagai media, dari berbagai praktisi, karena ini sejalan dengan proklamasi kemerdekaan kita dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kami menghargai itu. DPR butuh kritik, DPR butuh saran hari ini. Cuman hari ini Bang Mario, Ya. kita masuk dalam proses panja RUU TNI ini ada yang memang pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi yang sangat disayangkan, mereka menjustis, mereka membuli, mereka mengklaim bahwa anggota yang masuk dalam panja RUU ini dianggap menzolimi rakyat, dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Perlu kami sampaikan bahwa anggota panja dalam revisi Undang-Undang TNI ini merupakan bagian dari prinsip supremasi sipil yang dikelompokkan melalui partai politik, di mana partai politik ini adalah organisasi sipil yang merepresentasikan dari masyarakat dan rakyat yang diwakili melalui partai-partai. Oke. Dan perlu kita sampaikan bahwa dalam pembahasan RUU ini bukan hanya DPR yang membahas, tetapi juga pemerintah. Di dalam itu hadir perwakilan Menteri Hukum, perwakilan Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan. Kalau memang dalam proses pembahasan ini praktisi, pakar, akademisi ingin dilibatkan dalam proses perancangan undang-undang ini, bisa saja melalui peraturan yang berlaku bersurat kepada pimpinan DPR,
mungkin secara spesifik melalui Komisi 1 sehingga nanti menjadi bahan pertimbangan. Begitu Bang Mario. Oke, apakah bahan pertimbangan ini bisa nantinya merevisi lagi RUU TNI ini atau sebenarnya sudah final nih Bang? Kita tidak menutup kemungkinan bahwa sampai detik ini revisi Undang-Undang TNI nomor 34 2004 ini masih dalam proses pembahasan. Oke, masih dalam pembahasan ya Bang. Sampai kemarin malam dini hari sampai jam 12 malam kita masih membahas. Ini perlu kita sampaikan pada pasal 47 yang awalnya di situ ada kementerian yang notabene yang masuk tambahan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang awalnya masuk dalam tim tersebut, per tadi malam kita drop out. Oke. Dari tim tersebut. Kenapa kita drop out? Karena di sana ada lembaga atau kementerian yang menaungi keamanan laut sehingga difokuskan tentang keamanan laut. Oke, ini informasi terbaru nih Bang ya. Informasi terbaru bahwa tadi malam terdapat ada opsi TNI masuk ke Kementerian Kelautan, tetapi pada akhirnya karena ada masukan dihapus. Ya, ini salah satu masukan dari berbagai lembaga, media, LSM. Jadi kami selalu terbuka. Itu setelah dilakukan konferensi pers oleh Wakil Ketua DPR RI Profesor Sukmi Dasko. Paginya dilakukan konferensi pers, terus setelah itu kita bahas. Setelah itu kita menerima masukan, baru kita drop out. Apalagi nih Bang yang punya potensi untuk dihapus misalkan. Dalam arti bahwa kalau yang tersebarkan ada mungkin Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, ada pula Bakamla, ada juga penanggulangan terorisme dan juga narkotika. Apakah mungkin ada potensi dan juga? Ada tambahan lagi yang kita drop out berkaitan dengan pokok dan tugas fungsi TNI, bagian OMST. Operasi militer selain perang, yaitu membantu dalam hal penanggulangan narkotika dan zat adiktif lainnya. Ini kita keluarkan, kita drop out. Ini salah satu bentuk dan bukti nyata bahwa DPR RI dengan pemerintah selalu terbuka menerima kritik dan saran. Cuman kritik dan saran itu perlu kita lakukan secara mekanisme sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita juga perlu menjelaskan bahwa kejadian yang terjadi di Hotel Fairmont yang menggemparkan publik berkaitan dengan adanya aksi menerobos pintu masuk itu memang di luar kendali dan itu tidak ada surat dalam proses mekanisme yang masuk kepada Komisi 1 khususnya panja legislasi RUU TNI ini. Sehingga berkaitan mereka dilaporkan kepolisian itu di luar nalar Komisi 1 dan panja TNI, dan itu kami mohon sikapi dengan dengan bijak kepada masyarakat. Prinsipnya kita terus mengawal revisi Undang-Undang TNI ini. Dan perlu kami jelaskan Bang, bahwa hari ini tambahan dalam proses pasal 47 itu adalah penanggulangan bencana, penanggulangan teroris dan keamanan laut. Bahwa dalam proses hari ini berkaitan dengan keamanan laut, ada Bakamla, Badan Keamanan Laut. Bakamla ini tidak masuk dalam pasal 47 dalam Undang-Undang TNI nomor 34 ini. Jadi Bakamla tidak masuk Bang Mario. Jadi dalam undang-undang induknya tidak ada sehingga kita hari ini memberikan legal standing, memberikan payung hukum agar kekuatan keamanan laut ini lebih terarah, lebih tepat dan disesuaikan dengan undang-undang. Kalau kita melihat Bang, Bakamla dalam dua periode ini Pak Slamet. Kami tangkap dan juga ini perlu menjelaskan Bang. Karena dalam proses hari ini publik masyarakat sudah tidak lagi membaca koran, sudah tidak lagi sedikit membaca koran, sedikit membaca majalah. Jadi kalau kami dipotong dalam memberikan keterangan kepada publik, khususnya di media sosial,
khawatir ini dipotong-potong, sehingga kami sampaikan Kepala Bakamla sebelumnya itu dipimpin oleh Bapak Ahmad Taufikur Rahman, itu adalah TNI Angkatan Laut, dan hari ini Laksamana Bapak Irfansyah ini yang mimpin adalah TNI Angkatan Laut, dan ini tidak ada undang-undangnya, tetapi mereka ditempatkan berdasarkan perpres. Berkaitan juga hari ini juga tambahannya kejaksaan, bahwa kejaksaan Jampitmil ini sebelumnya sudah aktif di bidang kejaksaan khusus bidang kemiliteran. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada publik, bahwa Jampitmil ini sudah aktif di kejaksaan khusus militer. Yang menaungi apa? Adalah perpres. Nah, sehingga kita perlu memberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat bahwa adanya tambahan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga ini hanya satu, demi menjaga pertahanan nasional, demi juga meningkatkan profesionalisme TNI berdasarkan aspek baik itu loyalitas ataupun prinsip profesionalisme. Oke, Bang Slamet, kita sudah bisa menangkap apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan ada aspirasi yang diterima oleh pihak legislatif terkait dengan RUU TNI ini. Mas Hussein, sebelum ke Mas Hussein saya ingin ke Pak Agus dulu, walaupun Mas Hussein pasti ingin menanggapi terkait dengan apa yang menjadi kritik koalisi masyarakat selama ini. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, bagaimana melihat bahwa DPR akhirnya ada desakan masyarakat? Desakan ini membuat pada akhirnya DPR akhirnya menghilangkan ataupun mencoret beberapa instansi di pemerintah untuk pada akhirnya tidak ada TNI dalam situ. Bagaimana Anda melihat ini? Saya menghargai sikap dan keputusan yang terhormat para anggota DPR yang terlibat di dalam proses revisi Undang-Undang TNI, dan tadi dijelaskan memang ada masukan-masukan yang telah diserap dan berpengaruh terhadap revisi Undang-Undang TNI. Sikap semacam itu saya hargai dan terbuka ternyata bahwa perkembangan kita itu berjalan begitu cepat, yang tidak mungkin diikuti oleh fondasi dasar hukum yang sesuai. Misalnya DPR dan Kejaksaan Agung, saya ulangi, Bakamla dan Kejaksaan Agung yang dasarnya itu cuma perpres. Ini tidak berarti bahwa kemudian solusinya adalah menempatkan TNI di merubah untuk memberikan tugas itu kepada TNI, tetapi adalah bahwa memang landasan hukum yang sesuai memang perlu untuk dikeluarkan. Oleh karena itu memang biasanya di dalam proses legislasi dan penyempurnaan hukum, pembuatan hukum itu biasanya didahului dengan academic paper. Lihatlah permasalahan itu secara utuh, bulat, komprehensif, kemudian masing-masing menyampaikan pendapatnya, dan mestinya kalau ini dibahas akan ketemu tadi seperti masalah Bakamla, apa masalahnya? Ternyata bahwa memang dasar legalistik itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ini karena perkembangan kebutuhan untuk pembentukan Bakamla lebih cepat dengan upaya untuk penyesuaian dasar hukumnya. Oleh karena itu hal-hal semacam ini seyogyanya bisa diperbanyak, dan kalau dimulai dari sejak awal kembali untuk membahas secara academic paper, kita sepakat apa sih sebetulnya fungsi pertahanan itu apa? Fungsi pertahanan itu adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah nasional, yang pada dasarnya ujungnya puncak dari tugas dari TNI adalah melaksanakan tugas perang dan memenangkan peperangan untuk mempertahankan kedaulatan. Saya terakhir ke Mas Hussein. Mas Hussein, apakah dengan adanya revisi terbaru, penghapusan dari DPR ini memberikan kelegaan kepada koalisi masyarakat dan juga teman-teman, ataukah mungkin saja ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan RUU TNI ini? Singkat saja, Mas. Ya, Mas,
Oke, saya katakan yang paling penting adalah kami sampai saat ini tidak bisa mengakses ya apa draft yang terakhir, mana DIM yang kemudian dimiliki oleh DPR. Terus tiba-tiba bilang bahwa kami terbuka, bahwa kami menerima kritik. Lu aksesnya di mana gitu loh. Kami menerima masukan dari masyarakat sipil. Iya, oke, terima kasih. Tapi kami bisa mengaksesnya draft itu di website yang mana kira-kira gitu ya. Ya. Jadi Bang jangan Mario, bilang mohon jadi izin. jangan bilang bahwa terbuka gitu loh. Kalau bahkan dilakukannya juga dengan cara-cara yang tertutup gitu ya. Bahkan kemudian apa namanya ketika kawan-kawan yang protes ke sana dihadapi dengan kekerasan. Saya tidak tahu oleh siapa tetapi kemudian oleh orang-orang yang ada di dalam apa namanya rapat tersebut begitu. Itu satu hal. Kemudian ini memang sangat dinamis ya. Tiba-tiba hari ini ada anggota DPR mengatakan bahwa pasal ini dihapus, pasal ini ditambahkan. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa memang seperti kata dikatakan oleh Pak Agus Wijoyo, ini semestinya harusnya dibahas secara dengan akademik paper yang baik dan apa namanya dalam gitu sehingga yang direvisi itu bukan hanya apa hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip politis sekali gitu ya. Tadi saya terima kasih Pak Slamet katakan bahwa ini kan sudah terjadi ada dimasukkan di kejaksaan sudah terjadi kemudian dimasukkan di Bakamla kita harus akomodir ya berarti mau mengatakan bahwa selama ini memang penempatannya itu keliru, tidak sesuai dengan undang-undang di kejaksaan, tidak sesuai dengan undang-undang TNI di Bakamla begitu ya. Itu kan mengakui kesalahannya sendiri bahwa selama ini fungsi pengawasan itu tidak ada sehingga kemudian penempatan-penempatan di jabatan tersebut yang ilegal, yang dikatakan ilegal itu terjadi. Nah, ini kan upaya berusaha untuk melegalisasi tindakan-tindakan yang keliru tersebut gitu. Oke, Mas Hussein. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan. Bang, Karena tambahan 2 detik. sedikit aja Bang Hussein karena keterbatasan durasi, kita mungkin memberikan penjelasan sedikit. Singkat saja Bang. Jadi prinsipnya begini, penempatan di kementerian dan kelembagaan itu dikhususkan kepada lembaga atau kementerian yang membutuhkan keahlian khusus kemiliteran dan sifatnya yang bersifat kemiliteran dan dalam rangka menjaga pertahanan nasional. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Bang Slamet atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan terkait juga tadi sudah ada penghapusan dan juga keterbukaan informasi yang disampaikan. Terima kasih narasumber saya, anggota Komisi 1 DPR fraksi PAN Slamet Aryadi, Gubernur Lemhanas 2016-2022, Legend Purnawirawan Agus Wijoyo, dan Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga sehat selalu.